Oke, welcome back to Kepo Maksimal. Setelah kita liburan di Januari ini, yang sangat panjang liburannya, sekitar 2 pekan kita liburan. Dan sekarang kita udah bersama Mister kita semua, Mr. Stanley. Oke. Jadi sebenarnya nih, kita sebenarnya belum kenalan, benar gak sih? Siap. Kita belum kenalan. Lamis kamu nak. Oke. Jadi sebenarnya kita belum kenalan dan kita bakal kenalan. Tapi, you want me to introduce you or? No, I'm gonna do by myself. Okay. Fine. Ready? Ready. So guys, do you know Jet Li? Do you know Bruce Lee? I'm Stanley. Nice to meet you. Oh my god. Oke, sesuai dengan talk show-nya Kepo Maksimal. Kalau Siap. disingkat Kemal. Asik. My name is Kemal. Siap. Gila, Tak kenal. I'm kidding guys. Oke. Ini kalau bicara tentang Mr. Stanley ini selalu kepikiran pasti yang namanya overseas. Karena beliau ini selalu keliling ke kelas-kelas untuk ngajak kita overseas terus. Kita juga udah dengar berita-beritanya dari teman-teman kita nih di Al-Wafi. Kalau kemarin itu pas liburan itu ada overseas ya, Yap. Mr. Stanley. Yap. Ke mana? Malaysia. Ke Malaysia. Kita keliling-keliling teman-teman di IM juga dan kita explore tentang IT stuff karena aku pengen kita boleh knowledge, high quality in Arabic stuff, but tentang IT juga harus oke juga. Gitu. Oke. Awalnya yang kita lihat itu cuma ini kan, yang ke Arab aja. Tapi pas kita ini lagi, pas di akhir-akhir tuh lagi ujian, tiba-tiba ada Mr. Stanley masuk ke kelas, kemudian ngajak kita ke Malaysia. Nah itu kaget banget kan. Itu awalnya gimana sih Mr. Stanley? Jadi sebenarnya awalnya curhat nih, curcol ya. Jadi the first time I was in Biro Bekal. Terus akhirnya waktu itu saya ngebantu untuk program-program Europe dan juga teman-teman di US sebagainya. Tapi karena ada permintaan lebih dan akhirnya Ustadz Ali kasih mandat, so I have to move to Biro Overseas Al International Affairs. Oh, jadi udah bukan Biro Bekal ya? Bukan, saya sudah officially udah overseas, sudah Biro International Office. International Affairs, no office. Tapi tetap di Biro Bekal, office sama Biro BK karena biar bisa komunikasi juga. Karena ini kan contoh tiba-tiba kalau kamu nakal nih ya, bisa langsung aku tahu langsung gimana poin kalian. Jadi you cannot run from me. So something like that. Dan akhirnya sempat waktu itu kita bikin program untuk yang collab dengan Ustadz Hasan juga untuk yang program Madinah. Dan celing, voila, langsung mendadak dong nak. Mendadak banget. Ustadz Ali bilang, overseas Malaysia harus berangkat gitu. Overseas Malaysia harus berangkat. Jujur saya itu nggak ada persiapan sama sekali, to be honest. 2 minggu itu udah prepare, aku ke Surabaya, makan nasi dan sebagainya, rujak cingur sebagainya gitu. Terus akhirnya dengan persiapan yang super nekat, super quickie, 2 minggu, bahkan banyak yang bilang kita pesimis Ustadz untuk berangkat ke Malaysia karena dengan waktu 2 minggu itu nggak mungkin gitu. Tapi Allah Akbar ya langsung ceng jadi. Alhamdulillah. Langsung ke overseas Malaysia jadi, spanduknya semua serba kilat dan semua mulai vest, terus untuk yang topi semuanya itu serba kilat semuanya. Alhamdulillah pengalaman saya waktu di ALSO-nya SMA dulu atau OSIS. OSIS-nya. Saya dulu juga OSIS juga waktu SMA, SMP juga. Itu kepake semua di overseas. Jadi kalau kalian pengen kuat lahir, batin, mental, ikut ALSO. Hidup ALSO. Seperti itu. Dan akhirnya jalan dong dengan drama-drama yang ada. Tapi alhamdulillah akhirnya cuma jalan terus udah kelar. Alhamdulillah kata orang-orang sukses sih. Sukses. Gitu. Dan bahkan waktu itu Ustadz Ali pun bilang kalau bisa nanti laporannya dari overseas Malaysia ini jadi untuk patokan untuk yang Madinah dan sebagainya. Oh, untuk kedepannya berarti. Dan next kita juga akan ada program baru yang pasti kalian tunggu. Kita bakal yang pasti ada belajar not only English but also Mandarin. Jadi ada ke Malaysia, Singapura, kemudian juga yang nextnya untuk coding camp. Kita lebih ke kayak ini lebih ke Malaysia, Singapura dan Jepang. Jepang. Yes. Jepang. Ini serius jadi Jepang. Para ibu-ibu semuanya, yuk kita semuanya gabung. Semuanya gabung silahkan. Wibu. Call to all wibu dipanggil sama Mr. Stanley. Langsung ramein kantornya. Waduh. Agak ngeri nih. Tapi sebelum kita berlanjut lagi tentang overseas dan lainnya. Siap.
kayaknya kita harus kenalan lebih dalam lagi. Oke. Dari mulai Mr. Stanley dulu ya. Iya. Karena kalau Anda sendiri ya masih santri gitu, pengalaman kurang banyak. Jadi kalau ditanya sekolah di mana ya di Al-Wafi. Oke, siap. 5 tahun ini di Al-Wafi. Siap. Kalau dari Mr. Stanley sendiri, Jadi belum masalah overseas kan tentang abroad ya, going abroad. Jadi pertama kali dulu waktu pertama kali ke luar negeri itu, lebih tepatnya naik pesawat pertama kali ke luar negeri. Nah, jadi waktu itu aku Pertama kali naik pesawat. kuliah semester 2 kalau nggak salah, itu kayak menang kayak penghargaan kayak Abang None Surabaya. Oh. Hadiahnya waktu itu ke Malaysia langsung. Itu pertama kali saya naik pesawat terbang, nggak tahu gimana cara pakainya. Jadi bener-bener kayak yang mungkin kan saya bawa nama Surabaya dulu, jadi mau harus tetap diplomatis tapi nggak malu-maluin gitu. Setelah dari itu saya belajar banyak hal, gimana bisa mengcover dan sebagainya. Terus perwakilan juga di sana di Indonesia di Kuala Lumpur waktu itu. Terus setelah itu coba semester 4 ikut exchange. Jadi waktu itu ada kayak programnya Kemenpora. iya, kemana tuh? Itu kita ada 3 program waktu itu ke Kanada, Australia sama ke Jepang. Oke. Itu diambil dari masing-masing ini nak, masing-masing tiap provinsi itu diambil diambil perwakilan, dan waktu itu Jawa Timur diambil 3 orang aja dari 700 pendaftar waktu itu. Jawa Timur berarti Surabaya. Jawa Timur itu ada Surabaya, ada Malang, ada Mojokerto dan sebagainya. Terus alhamdulillah waktu itu saya setelah 700 itu diseleksi, tes tulis, kemudian wawancara, karantina, dan 15 besar itu udah kayak the real dosen muda semuanya. Nah, saya rasa kayak yang aduh man, so what kind of, I mean I was speechless karena ya saya coba pengalaman Abang None Surabaya, Surabaya waktu itu masuk ke finalis itu udah menurut saya udah yang nggak percaya sih nak. Dan akhirnya waktu itu ada pengumuman, saya udah nggak ekspektasi tinggi, bahkan waktu itu ada yang lainnya pada berambisi gitu kan berangkat. Tahu nggak saya ngapain nak? Saya main sama teman saya gitu, main iseng-iseng gimana, cubit-cubitan gitu. Karena saya nggak berharap bisa, maksudnya nggak berharap bisa menang. Udah pasrah aja pasti kan? Karena ini nak, karena udah ngerasa apa ya, maksudnya nggak ekspektasi buat menang gitu kan, mereka udah over qualified semuanya. Tapi ternyata emang rezeki nggak kemana, saya masuk 3 besar. Saya ditawarin juga waktu itu, kamu mau kemana Stan gitu, ke Kanada atau ke Australia atau ke Jepang gitu. Akhirnya saya milih terdekat di Indonesia, Australia waktu itu. Dan akhirnya dari situ diambil 1 orang tiap provinsi, diketemukan 18 best youth for Indonesia. Jadi kayak dari Kalimantan, Jawa Timur saya, NTT sebagainya. Provinsi itu. Dan waktu itu setelah di Kemenpora saya itu merinding. Mereka bilang kayak welcome to Indonesia, I mean embassy staff. Kalian perwakilan dari 2.000 pemuda se-Indonesia. 18 dari 2.000. Yes. Gimana nggak merinding? Dan itu kayak benar-benar kayak yang nggak boleh ini ya, nggak boleh swearing ya. Maksudnya kayak rasa kayak yang nggak nyangka aja bisa mewakili. Terus akhirnya ke diplomasi Australia sebagai exchange. Itu akhirnya jadi kayak titik saya buat improving myself more. Akhirnya waktu itu S1 dulu sempat tawarin ke Jepang, program kayak Jepang juga, tapi karena saya ada halangan nggak bisa berangkat. Dan juga waktu itu saya ada kayak janji, saya kan waktu juga sempat dapat beasiswa mulai SMP nak. Sampai kuliah saya I promise to myself, saya bakal stay di Indonesia 2 tahun baru saya ke luar negeri. Jadi ke Jepang pas itu ya? Saya pending dulu karena saya punya janji. Jadi saya ngajar di Indonesia sebagainya. Baru setelah itu 2 tahun langsung dapat beasiswa dari Turki sama Inggris 2 waktu itu. Jadi di Turki itu S2 waktu S2 itu. Jadi di S1 udah kelar, kemudian 2 tahun posing, kemudian alhamdulillah dapat beasiswa dari Inggris 2 beasiswa dari Westminster sama Bournemouth University, sama Turki. Setelah sholat malam sebagainya Turki. Nyesel dong Turki, kenapa nggak Inggris aja ya Allah gitu kan? Terus kayak tapi ternyata setelah saya proses ternyata rezeki saya di Turki dan I get more knowledge, more professional setelah saya Turki. Turki itu dulu saya kuliah di kayak EG University, kayak UGM-nya Turki waktu itu. Dan itu alhamdulillah beasiswa, jadi saya coba bawa harga diri aja waktu itu. Beasiswa. Setelah itu disarankan buat ikut beasiswa Erasmus Mundus waktu itu. Dan waktu itu yang daftar lumayan, karena kan memang orang-orang Turki ya, dan mereka bilangnya kayak at least IPK kamu 3,5 ke atas gitu. Dan saya itu udah yang
cobalah rezeki atau enggak. Dan waktu itu mau nggak ikut, saya malah digoblokin sama guru saya, dosen saya, karena kata mereka IPK saya udah lumayan gitu kan. Ikut, admisi lolos alhamdulillah. Itu dari ratusan orang katanya mereka, saya nggak tahu sih, nggak paham ya. Tes tulis English, lolos, kemudian wawancara, lolos, dan saya satu perwakilan dari fakultas. Satu-satunya? Allahu Akbar. Dan dia kayak benar-benar kayak yang nggak percaya gitu sih, tapi yang pasti Leslie itu akhirnya belajar gimana cara bisa ketemu sama orang, being yourself. Jadi kalau kamu unik, kamu bakal dilihat sama orang lain. Kalau kamu unik, bakal dilihat orang lain. Iya. Dengar guys. Gitu. Unik kan, dari awal Mr. Stanley emang unik. And then berlanjut lagi ke? Lah itu udah kelar dan alhamdulillah waktu itu setelah sampai S2 panjang, guys. itu, dan akhirnya itu setelah dari Turki itu kan aku ada tawaran juga di Spanyol, ngajar di sana juga di 3 tempat waktu itu di Spanyol sih. Di mana? Itu di waktu itu di ini nak di Barcelona, di Madrid sama di areanya ini apa Cordoba, tahu nggak di mana? Oh iya, Cordoba. Pernah dengar Cordoba itu. Itu di daerah ini apa di Spanyol agak selatan sih. Selatannya Spanyol. Iya, jadi kayak ibarat ya itu akhirnya sampai keliling sebagainya, terus nggak tahu karena kabar burung lebih hebat ya. Bahkan saya waktu itu sempat di email juga buat ngajar di kampus Turki juga. Setelah sampai Turki kelar, ini dipanggil ke Meksiko dan sebagainya sampai pergi tuh akhirnya ke Meksiko. Ya, ke Latin Amerika. Karena waktu itu sempat setelah kelar beasiswa S2 sama ngajar dari area-area ini di Spanyol Selatan, kan bingung nih Indonesia balik Indonesia atau ke luar negeri gitu. Tapi lagi orang-orang kita itu gila pujian, gila jabatan, gila posisi. Ya, kenapa saya di sini milih? Karena kalau saya langsung Indonesia cuma 4 benua. Karena saya waktu itu pernah ngajar di Afrika, Asia, Australia, dan Europe. Dan waktu itu ada tawaran ke area Amerika. So I decide to go there. So alhamdulillah 5 benua. 5 benua udah. Ya. Dan kalau Indonesia seperti yang saya prediksi, mereka kayak wah keren 5 benua ya wah. But again, ya I mean like nggak berarti kamu itu, bahkan waktu itu pun juga saya ngajar pun dengan cara saya. Dan to be honest, kalau kalian notice metode saya itu dari Quran. Jadi kayak Quran, kayak Iqra, kan mendengarkan, mengamati, itu saya pakai buat ngajar di kelas. Masya Allah. Jadi mereka kadang mikirnya kayak yang, wah you are so amazing, I love your teaching. Dalam hatiku, ini Quran cak gitu kan. Quran. They don't know about how you can do something. They love Quran. They don't know, because like mereka orang-orang non-Muslim ya. Oh ya. Tapi saya dengan cara saya biar beda sih. Nah, maksudnya kayak, dan itu pun waktu itu tawaran ngajar pun itu ada 30 orang Spanyol asli. Spanyol asli 30-an? Lebih yang bahkan. Spanyolnya lebih banyak lagi? Lebih banyak lagi? Dua orang doang. Oh sedikit malah ya? Terus akhirnya mereka kayak wawancara sebagainya, terus ada juga dari US juga. Rezeki saya masuk jadi tim pengajar di Spanyol waktu itu. Ngajar di Spanyol pakai bahasa apa? Necesito hablar Spanyol. Waduh. Iya. Nggak ngerti. Jadi waktu itu Turki, karena saya juga ngajar kampus Turki, so Türkçe konuşmam lazım, saya harus bisa membaca Turki. Kemudian CTN Afrik, so saya harus belajar bahasa Prancis juga. Kemudian estaba en Spanyol, necesito hablar Spanyol, English, dan juga ya begitulah. Karena kalau kita ngajar di kelas tanpa ada bahasa asing akan susah nak. Kalau mau show off lagi bisa mungkin flexing lagi. Oh tidak. Tambah lagi. Saya bukan orang sombong. Oh masya Allah. Cuma congkak aja. Aduh. Sama aja ya. Apa bedanya ya? Asik. Siap. Nanti saya pikirin dulu bedanya apa. Siap. Kalau gitu kita masuk aja mungkin langsung ke overseas-nya. Karena udah mewakili tadi. Merasa ya? keliling dunia nih dari Asik. tadi. Ini keliling dulu sama ini. Oh iya. Udah bendera apa aja sih nih? Singapura, Siap. Saudi, Korea. Yang ini bendera? Bendera apa? Ustadz, nanti mohon beliau nilai segini dikurangin sama IPS-nya Tat ya, kan nggak tahu nih, saya nggak ngambil geografi ini. Oke, siap. Pengetahuan bendera-benderaan kurang. Berarti PR-nya memalukan. Hafalin Tat ya, siap. Produser cut aja dong, malu-maluin nih. Tolong di-cut aja ya yang tadi ya. Habis itu belakangnya itu, waduh nggak tahu juga, nanti cut aja deh. Aduh malah nanya. Yang tengah itu Indonesia, siapa yang nggak tahu? Oke. Siap. Jadi kita lanjut aja. Oh ya, by the way, itu yang
Saudi ke Madinah itu udah balik ya kemarin? Sudah balik. Alhamdulillah sudah balik. Sudah balik dengan capeknya aja. Oh iya, lagi pada liburan berarti sekarang ya? Iya, mereka ada yang masih di rumah buat istirahat tambahan. Mereka berapa lama sih? Ini kurang lebih 3 mingguan program sih nak ya. 3 minggu? Iya. Oh kalau yang di Malaysia? Kita di Malaysia 2 minggu. Oh 2 pekan aja? Jadi yang di Arab pasti lebih lama ya? Iya, karena mungkin juga suhunya lebih ekstrim juga iya. ya. Gitu. Jadi langsung aja kita tanya-tanya nih tentang overseas, biar langsung kita ke ininya. Sebenarnya kalau dari segi bahasanya sendiri overseas itu berarti seberang laut. Yang pasti overseas itu ini ya maksudnya kalau kalian itu yang pasti mental kalian ya. Kalian ketemu orang lain terus mingle, orang baru gimana komunikasinya. Yeah. Yang kedua terus kalau kamu nggak bisa bahasa asing, mau nggak mau harus ngomong bahasa asing juga gitu. Ya? Karena saya dulu awal pertama kali ke Spanyol itu 0 Spanyol. English pasti pakainya. Yes, tapi karena praktis, alhamdulillah sebulan bisa present tentang Indonesia. Dan di pasti depan di sana nggak semuanya juga bisa bahasa English ya di situ. Bisa, tapi pakai aksen Spanyol. Aksen Spanyol. Ya. Okay. Di Turki malah parah, saya kayak monyet. Astagfirullah. Saya nggak tahu. Ada kan contoh, potong rambut cuma yang lain pada sok tahu gitu kan. Ini petal semua akhirnya. Ya Allah. Akhirnya waktu itu dengan cara saya waktu itu potong rambutnya saya kasih foto. Saya seperti ini, jadi seperti itu separah itu gitu, nak gitu. Benar-benar nggak tahu. Dan kemarin pun juga alhamdulillah kita memang ngobrol sama teman-teman IUM, jadi saya memang request ke mereka khusus dan super khusus juga, karena kadang-kadang takutnya kalau nggak diawasin bakal sembrono ya. Itu akhirnya banyak perubahan, kita lebih ke fokus self esteem ya. Jadi bahasa itu kedua, yang penting mereka pede, praktek. Pede ya. Dan di saat closing itu semuanya saya wajibkan buat tampil di panggung. Harus tampil di panggung. Dua santriwati kita jadi MC di sana. Oh. Di closingnya. Oh jadi MC. MC, Master of Ceremony in English, nah. Kemudian ada baca Quran juga di sana. Masya Allah. Kemudian juga ada ahli yang itu. Jadi tetap ibarat kayak kamu boleh expert in religion tapi tetap fokus ke IT juga sebagainya. Dan alhamdulillah sini mereka ternyata keren, jadi kayak memang ya mereka bisa, cuma butuh aja wadah gitu. Dan yang lebih kaget lagi ada yang best studentnya itu mungkin kalian tahu Randy ya nak. Oh Randy. Randy itu kan kawan kita itu mah ya. Diem ya. Dia jadi the best studentnya nak di sana. Best student. Dan dia dibantu sama Nopal. Ya, Nopal. Untuk ngobrol sebagainya, dia bisa speak up di depan orang-orang banyak. Randy. Jadi Randy teman kelas. Ya, jadi memang banyak apa nak. Mestinya sini memang requestnya memang ya kamu boleh pintar tapi PD yang utama. Dan akhirnya sampai sana itu kayak olah ternyata Randy itu artinya gini ya gitu. Jadi kayak becoming like himself gitu loh nak. Iya. Gitu. Jadi ya itu kenapa saya minta ke teman-teman program sana at least bahasa itu penting karena kita bisa belajar sendiri. Yang penting itu PD-nya mereka gitu. PD S2 bahasa. Karena sebenarnya ilmu kita itu ilmunya macan nak, tapi PD kita PD-nya meong. Macan. Jadi meong. selama saya ngajar pun juga kita nggak kalah pinter sama mereka di luar sana, tapi kita nggak pede aja sih. Kurang pede aja berarti. Iya. Kuncinya pede. Benar. Kuncinya pede. Jadi overseas sendiri itu wadah untuk mengembangkan potensi kita sendiri. Semoga amin. Di negara orang lain. Amin. Dan kita juga udah ngobrol sama teman-teman ALSO juga biar collab juga sama overseas karena kita juga udah pilih 2 perwakilan dari ALSO untuk Banat sama Banin buat jadi kayak kepanjangan dari overseas juga. Jadi biar ada kayak apa nak ya kelanjutan programnya lah biar kita bisa lebih mendengar kalian ketimbang cuma yayasan doang gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk manfaat dari overseas sendiri selain mengembangkan potensi dan lain-lain yang tadi itu ada lagi nggak kayak kalian lebih tahu maunya kalian apa? Balik lagi ke kita berarti ya? Iya, karena kalau kamu udah tahu kamu maunya apa, you know about your principle stuff, so that's okay. I mean, ini sih nak, kamu boleh lebih kuat lagi sih, karena jujur alhamdulillah meskipun saya waktu itu pilih 5 benua, tapi 5 waktunya nggak lewat itu loh nak. Terjaga berarti ya? Karena lagi ini bukan masalah seberapa kamu stay-nya di pesantren atau enggak, tapi about your heart. Nah, I mean, jadi kalau kamu udah paham mau apa ya udah jalanin aja gitu.
Dan malah kalau buat aku orang yang gagal itu overseas ketika dia pulang ke Indonesia, dia nggak bisa nyesuaiin budaya kita di sini. So I thought it was like big failure gitu. Fail ya. Seperti itu Jadi, sih. Oke. Jadi balik lagi ke kita semuanya ya. Mau jadi apa kita di sana? Yes. Kita harus Karena kuat, strong, iman. jujur guru itu banyak. Guru itu banyak. Guru kecil juga banyak. Banyak. Tapi guru yang bisa explore traveling itu nggak banyak. Cuma Stanley. Dan amin. Oke. But at least I know what I want, so I just create my own formula. Yep. That's the point. That's the point. Begitu. Jadi untuk program-program yang di overseas itu ada apa aja untuk nunjang? Jadi apa tadi? so far sih kita juga siapin juga coding juga buat kalian. Coding. Overseas full coding juga. Jadi kita juga fokus ke saat ini kita ada program untuk yang coding ini. Ada yang kita udah share itu ada business from Minecraft Roblox. Minecraft? Jadi kita bisa bikin kayak desain Minecraft buat jadi gimana kita bisa cuan di sana buat jadi Robux Oke. Terus sama web design juga. Jadi dengan modal main Minecraft aja bisa itu? Yes. Terus yang next ini kita insya Allah bulan Juli akan ada program juga yang namanya kayak overseas dari Malaysia, Singapura kita fokus ke IELTS, TOEFL sama Mandarin. Terus yang kedua kalian pasti suka para Wibuers. Yang tadi ini ya? Iya, kita bakal ke Jepang, ke Malaysia, Singapura sama Jepang. Jepang guys. Jadi nanti mungkin teman-teman yang mau share atau apapun kita bakal share. Tapi nggak sekarang karena biar big surprise. Jadi ini spill aja sih. Dan ini spill tuh. Ada juga yang bilang, Mister nggak ke Australia, nggak ke Amerika. Kita bakal ke sana tapi pelan-pelan. Karena pelan-pelan guys. Bayi nggak bisa langsung lari Bayi nggak bisa langsung lari. Tuh. Jadi kita dengan yang, deketan ke Australia atau Jepang? Australia ya? Australia tapi untuk visanya agak susah. Oke, visanya berarti. Iya. Jadi kita ke Jepang dulu. Tuh, Iya. jadi spill bakal ke Jepang. Ini anak-anak Alwafi dengerin ya. Langsung nih, pepet Mr. Stanley. Pepet aja Mr. Stanley-nya. Pepet apa selepet? Aduh. Yang lainnya. Tolong ya, bisa itu digunting sedikit ya dari sini. Agak mengerikan yang tadi. Sakit soalnya kalau diselepet. Siap. Iya. Oke. Jadi jangan lupa Jepang. Bulan Juni kita ke Jepang. Ada nih satu pertanyaan mewakili pertanyaan dari teman saya di kelas tadi nanya kan. Mal, lu mau ngobrol ya sama Mr. Stanley? Oh iya dong. Itu overseas itu ada latihan atau programnya itu ada untuk menunjang TOEFL gak sih? Ada jadi TOEFL. Kita memang sekarang ini memang kita dulu awalnya saya sempat ngebantu untuk kalau mungkin kalian dulu notice aku pernah ngajar overall juga di kelas waktu itu kan. Iya. Tapi karena sekarang ini makin drama gitu kan jadinya nggak mungkin saya langsung. Jadi kita juga lagi menyeleksi teman-teman Iya. Jadi memang agak dikit lama sih kalau untuk yang dari Alwafi-nya kan saya juga cari tim yang cocok juga dari Banatnya. Iya. Tapi yang pasti kita akan ada program juga untuk TOEFL IELTS-nya begitu. Tinggal tunggu aja nanti tanggal mainnya. Jadi nanti misalnya lagi overseas ke Jepang nih. Atau bukan Jepang sih, ke Malaysia atau Singapura itu bakal dipelajarin tuh TOEFL? Iya, karena waktu itu memang saya minta ke mereka buat teman Malaysia kita bikin formula TOEFL IELTS tapi dalam bentuk study tour. Oh, dalam bentuk study tour. Jadi contoh kita kayak bermain game tapi kosakata tentang tourism TOEFL IELTS. Oh, gitu. Itu secara nggak sengaja kita udah mempelajari TOEFL dengan bermain games gitu ya. Benar, dan juga contoh kita nulis apa gitu tapi di posting sosial media gitu. Tetap sama juga TOEFL IELTS sih, Jadi juga nggak mau keluar dari ini, tetap kita sebagai memang what we want, we have to do that gitu. Dan tetap ada juga tiap pagi ada holako, ada sholat sunnah jamaah dan sebagainya. Tapi menyesuaikan sih begitu. Begitu. Begitu kan kita di luar gitu. Ya. Siap. Kemudian selain ke Jepang nih, kan udah nge-spill tadi Juni kita ke Jepang. Selain ke Jepang, rencana-rencana overseas selanjutnya? Itu surprise. Oh. Takutnya anda kalau banyak ngomong jadinya janji-janji doang ya. Aduh, nggak boleh ya. Siap. Saya bukan. Australia nggak bisa deh. Belum tahu sih. We'll see lah ke depannya. Aduh. Tapi kalau kalian bisa. Lulus nih. Tapi kalau ini udah lulus bisa gabung juga sih buat program overseas Alwafi. Karena kita buka buat semuanya sih begitu. Jadi nggak cuma bukan Alwafi doang gitu. Begitu. Jadi kalau mau ikut,
Monggo kami Alumni, siap. Monggo. Siap. Pepet lagi yuk merapat ke Alwafi Monggo lagi. pepet Wani Piro. Jadi yang alumni-alumni yang di PTN mungkin yang masih ada di Indonesia kan berhubung alumni udah banyak ya di luar negeri sekarang. Yang masih ada di Indonesia mau overseas bareng Mr. Stanley langsung pepet ke Alwafi lagi. Monggo kami siap. Jadi sebelum di Alwafi udah pernah overseas atau ini atau cuma yang tadi itu belajar itu ngajar juga? Terakhir saya sih di perusahaan US sih nak sama ini ya. Perusahaan US. Sudah yang tanya kok bisa ke Alwafi sih, Mister iya. gitu. Itu pertanyaan yang Di pertanyaan nih. itu kayak udah ribuan pertanyaan ke saya gitu. Dengan kompetisinya, kompetensinya Ustadz Mas Stanley sebagainya, kok bisa ke Alwafi gitu. Sini, Alwafi. Tapi yang pasti nih sih nak, maksudnya awal saya ke Alwafi itu memang saya memang partner sama Ustadz Ali waktu itu. Jadi kita mau support untuk teman-teman tuh bahasa asing sama codingnya. Iya. Setelah demo kelas, saya kok jatuh hati sama anak Alwafi ya. Ini bukan lamis, tapi memang benar-benar kayak ngerasa kayak ya kayaknya anak cerdas ini harus kasih punya cara buat ini sih nak. Itu kenapa punya sesuatu yang bisa apa ya, buat jadi kayak pegangan gitu sih. Itu kenapa waktu itu saya diminta Ustadz Ali buat ngebantu. Awalnya lewat instansi saya, terus akhirnya dileburkan jadi manajemen. Terus sekarang jadi masuk teman-teman mudir sebagainya gitu. Wah, udah jadi biro overseas sekarang di Alwafi. Ya, karena kalau kita nggak apa ya nak, maksudnya banyak cara buat sayang sih buat kalian yang minimum 85 nilai kalian rata-rata semuanya. Kalau nggak punya cara buat keluar atau explore, at least tahu kalian maunya apa, itu sayang banget sih. Karena kan nggak semua yang orang tua mau itu benar, tapi memang ada benernya juga sih. Pasti ada bener. Begitu nak sebenarnya. Jadi yang mau kayak Mr. Stanley ini bisa konsultasi. You can be yourself nak, kamu nggak harus seperti saya, tapi kamu dengan cara kamu bisa ke luar negeri. Contoh mungkin kamu suka let's say MC, kamu jadi MC international atau apa. Amin. Jadi apapun caranya, karena orang pasti beda-beda ya, kita nggak bisa. Contoh nih, aku suka ngajar, meskipun orang-orang bilang ngajar itu kerjanya dikit, tapi saya punya cara lain buat biasa keluar gitu. Dan to be honest, main itu pulang dari Malaysia, ada di instansi mau ngajak saya buat ngajar bareng nak. Jadi Singapura juga. Malaysia. Tapi lagi Singapura. kita partneran aja biar bisa kolaborasi. Kolaborasi. Gitu. Oke. Jadi kurang lebih segini aja nih untuk penjelasan tentang overseas dan juga studi-studi yang antar negara tadi itu sama Mr. Stanley. Mungkin kedepannya kita bakal ada show lagi bersama Mr. Stanley mungkin sama Kepa Maksimal ataupun yang lainnya. Jadi karena kedepannya insya Allah nggak cuma Anda yang bakal tampil di sini. Ini FYI Mr. Stanley, Kepa Maksimal ini masih baru loh. Siap. Mau tebak nggak ini yang keberapa? Show yang keberapa? Pertama. No. Sok tahu banget ya. Kayaknya langsung dibrekin gitu ya. Sorry. Banyak kan nebak. Keberapa nak? Ini yang ketiga Mr. Stanley. Oke, yang pertama temanya apa? Yang pertama itu sama Kak Nova Lilmi. Ustadz. Jadi dia alumni sini. Bertolak terus. Kak Nova Lilmi itu kita bahas tentang public speaking. Cara ngobrol dan lain-lain. Ya, karena emang Kak Nova ini dia expert untuk sebagai santri Alwafi, dia termasuk yang expert dalam berbicara ngobrol dan lain-lainnya. Dia juga ketua ALSO dulu. Ya. Keren. Kemudian yang kedua itu kita bersama Kak Hanifuz Zidan, juga sama alumni, alumni juga tahun lalu bareng sama Kak Nova Lilmi. Iya. Dia ini juga apa ya istilahnya tuh, dia terkenal dengan MC kondang kan. MC kondang. Jadi dia tuh bukan MC kondangan beneran, karena dia selalu jadi MC di Alwafi. I see. Dari dia kelas 7 itu udah jadi MC di Alwafi sampai lulus. Udah anak-anak ustadz ya, anak guru ya, anak emasnya guru. Anak emas guru, aduh. Kak Zidan gimana nih, anak emas guru atau bukan? Dia pasti nonton. Siap. Ya. Jadi kita ngomongin tentang MC, per MC-MC-an karena Anda juga tertarik. Asik, siap. Anda tertarik. Dan ini show yang ketiga bersama Mr. Stanley, kita langsung bahas tentang overseas nih. Siap. Karena yang masih hangat. Baru pulang ini. Baru pulang dari Malaysia. Bawa kompor ya. Waduh. Oke, Mr. Stanley, kayaknya kita bisa cukupin sampai sini aja. Monggo, siap. Kita akan ngobrol lagi ke depannya.
ataupun sama yang lain insya Allah. Boleh, siap. Mr. Stanley, dan mungkin mau ngasih sesuatu nih. Kita dapat salam dari teman-teman. Ya, jadi ini parfum dari Arab. Siap, ya. siap. Ini teman-teman kan yang dari Arab baru pulang, kita bawain oleh-oleh. Siap. Ini dari Kepo Maksimal dan produser untuk Mr. Stanley. Siap, terima kasih Muhammad. Aduh, maaf kecil banget, nggak apa-apa kali ya. Yang penting kan niatnya besar. Iya, insya Allah. Siap. Oke. Apa? Mungkin aku izin batuk boleh nggak ya? Aku nggak ada badan soalnya. Batuk boleh nggak? Boleh. Aduh, gawat. Oke, karena anak ini penonton udah terkejut-kejut. Siap. Sama yang barusan. Siap. Langsung aja mungkin kita akan close. Oke. Mr. Stanley mau closing nggak? Yang pasti nak be yourself aja. Kalau kamu nggak jadi diri kamu, siapa yang bakal pahamin kamu? So apapun yang kalian hadapin, karena kalian udah tahu diri kalian kayak apa, just go for it because we don't know what life nak. C'est la vie, that's life. That's life. Yeah. Oke, thank you Mr. Stanley, untuk kedepannya sukses selalu. Dan jangan lupa nanti ditonton ya talk show-nya Kepo Maksimal di Grovel Studio. Siap. YouTube-nya also. Siap. Of course. Siap. Thank you guys. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you, take care.